Hai semuanya, balik lagi di Senanika, Senani cerita dari kita. Tentunya sama Serindu dan Asa. Demi apa sinyal? Oh oke, Asa lagi bermasalah sama sinyal ya. Udah di FB mas, terus gimana? Oke, yang udah ngirimin pesan-pesan Ivan buat tenang aja nih. Bakal aku bacain. Oke, dari kita nunggu Asa, kita bacain dulu kali ya salam-salamnya. Halo Asa, salaman. Oke, bismillah. Oke, nih ya, Sa, tapi sebelum kita lanjut tadi kan aku udah bilang ya, ada beberapa pertanyaan nih kan dari orang-orang. Aku juga mau bacain salam dari teman-teman nih. Ada beberapa salam nih. Yang pertama itu dari anonim. Salam rindu buat seseorang yang jauh di sana. Semoga kau dan aku cepat bertemu. Amin. Semoga cepat ditemukan ya, Mas. Oke, Mas ya. Terus ada lagi nih. Kak, mau titip salam dong buat kesayangan yang jauh di sana. Oh, sama ya, buat kesayangan yang jauh di sana. Oke. Sama titip salam sama Kak Nai. Biar naik buat cerita tentang pengalamannya. Oke, bisa ya. Makasih Kakak, Serindu dan Asa. Oke, sama-sama. Wah, Nailer. Nailer, ada yang nitip salam untuk kamu. Gimana nih? Oke, sambil kita menunggu Nailer untuk bercerita ya kan. Kita tidak akan memaksa. Nih, aku tuh ada beberapa pertanyaan nih kan. Kayak yang pertama ini pertanyaan kayak gini, kok bisa sih orang jatuh cinta padahal belum pernah ketemu langsung? Karena itu kita udah kebiasaan kayak yang dulunya pertama kali kenal terus ya kebiasa chat mungkin ya. Ya jadinya nyaman gitu dengan sendirinya, sering berjalannya waktu nyaman dan akhirnya ada rasa suka. Menurut aku gitu. Oke, menurut kamu kayak gitu ya? Angkat dulu, Isa. Ada chat tuh. Kita tidak akan maksa, tapi ya masa mau buat podcast Seka turun rating ya, karena kayak di bentar. Ya, tadi kan ada pertanyaan, kok bisa sih orang jatuh cinta padahal belum pernah ketemu langsung? Ya, kalau menurut aku ya guys, di era yang serba digital ini, banyak orang yang menghabiskan waktu berkomunikasi secara online. Iya nggak sih? Apalagi sejak adanya aplikasi kencan untuk mencari jodoh, ya kan? Dari yang sekedar bermain-main menghabiskan waktu luang, sampai yang serius cari jodoh secara online. Itu ada loh. Nah, kayak dari mulai Tinder, terus sampai cari jodoh di via WhatsApp, atau bahkan pengguna media sosial yang secara tidak sengaja mempertemukan kamu dengan orang yang kebetulan sefrekuensi dengan kita, iya nggak sih? Mulai dari saling balas tweet, terus lanjut DM-DM-an, kemudian kayak kita tuh merasa dia tuh orang yang asik banget gak sih, sampai pada akhirnya kita tuh sama dia tuh tukeran nomor gitu, tukeran nomor WhatsApp untuk interaksi yang lebih intens. Jadi terjadilah virtual feeling. Astagfirullahaladzim, ini kebanyakan belanja nih guys. Maaf ya. Jadi sekarang kayak jodoh, tapi kamu percaya gak sih sama yang mencari jodoh lewat aplikasi itu? Ada beberapa yang berhasil, ada yang enggak juga, ya kan? Iya. Nggak semua yang lewat sosmed itu berhasil sih. Tapi ada juga yang berhasil kayak aku tuh pernah lihat di TikTok ataupun di Reels Instagram ya, itu tuh banyak loh yang kayak banyak banget ada kata-kata virtual gak berhasil, kata siapa, dan ternyata ada yang udah menjalankan bertahun-tahun. Astaga. Terus ada lagi nih, satu pertanyaan, tapi emang bisa ya orang benar-benar jatuh cinta secara virtual? Bisa gak sih menurut kamu? Karena kan itu perasaannya semu sih. Gak bisa dipungkiri. Gimana tuh? Kalau punya temen ngobrol lewat aplikasi, sedikit banyak bisa menghapus rasa kesepian. Apalagi kalau obrolannya tuh nyambung dan sefrekuensi. Apalagi dibumbuin dengan sedikit flirting yang bisa-bisa membuat perutmu serasa dipenuhi kupu-kupu yang sedang berterbangan. Kupu-kupu yang sedang berterbangan, guys. Buat kalian yang suka nonton drama Korea pasti paham ya, kupu-kupu berterbangan.
Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Chatting secara intens membuat keduanya mengekspresikan bentuk dorongan, penegasan rasa empati, saling menghargai dan saling mendengarkan. Oke, guys, Asanya mental, guys. Asa apa di aku doang ya? Asa nggak ada, serius. Oh ya, tadi kan kayak Asa kan bilang kayak chattingan secara intens ya kan, kayak membuat kita sama si pasangan virtual kita ini atau misalkan orang yang kita suka secara virtual itu mengajarkan bentuk kayak dorongan, penegasan, rasa empati ya kan, kayak merasa saling menghargai, saling didengarkan gitu. Kayak tapi kayak misalkan virtual tuh ya, kalau yang pengalaman aku ya, itu tuh bisa terjadi sama orang yang suka kata-kata afirmasi, iya nggak sih? Mereka menemukan kepuasan tersendiri melalui penguatan positif atau melalui pujian dari orang itu gitu yang kita temui secara virtual. Karena sebagian orang kata-kata mungkin tanpa tidak bermakna, tetapi bagi orang-orang yang bahasa cintanya adalah word of affirmation, di balik setiap kata terdapat samudra makna yang bekerja untuk memperkuat atau melemahkan sebuah hubungan. Iya nggak sih? Astaga, anjir kata-katanya. Jadi kayak nggak bisa dipungkiri tuh, bagi sebagian orang tuh hanya dengan chat aja tuh bisa membuat mereka merasa bahagia, ya kan? Cuma dengan chat loh, cuma dengan chat. Asa gimana kamu? Oh ya, ini tadi kata editornya Senandika, Nai itu jadi naik loh, mau cerita-cerita sama kita. Apa kita langsung panggilin aja ya? Oke, untuk Nailer silakan di request mic-nya. Yuk bisa berbagi ceritanya sama aku, sama Asa, sama pendengar Senandika dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Karena yang dengar Senandika tuh bahkan seluruh berbagai Indonesia tuh ada, guys. Halo, Nailer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Sedikit Alhamdulillah, sibuk apa nih? Sibuk apa sih kamu sekarang? Masih dengan helm-helm yang berterbangan kan di sana. Film-film yang berterbangan. Oh iya, jadi BTW guys nih, sebelum aku kayak langsung menodong cerita nggak gitu ya kan? Menodong cerita ke Nailer, jadi kayak aku sedikit mengenal kayak Nailer tuh kerja di pabrik helm, ya nggak sih? Benar nggak sih, Nay? Benar sekali. Teman-teman kalau mau helm silahkan PC Nailer ya. Promosi guys kalian. BTW nih ya, tadi kan kata editor Senandika kata sama Kilua. Tadi kalau nggak salah Kilua juga yang ngetik ya. Kayak kamu tuh pernah gitu kayak mengalami namanya cinta virtual feeling. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Atau itu cuma gosip doang? Sebenarnya nggak mau ngakuin ya, tapi bener. Oh bener. Serius bener. Coba mau berbagi ceritanya nggak sih sama teman-teman di sini? Boleh, tapi ini sedikit menyedihkan ya guys. Ya namanya virtual itu udah pasti menyedihkan. Ya juga virtual semua loh. Oke guys, mungkin Asa jaringan lagi down, jadi kayak mungkin aku yang mau ambil alih dulu di bagian ini. Asa kalau misalnya udah nggak down, kabarin aku ya Asa. Kamu jangan tinggalin aku, Asa. Cukup virtual aku aja meninggalkan. Oke. Gimana tuh ceritanya, Nih? Oke, Nih. Gimana nih ceritanya? Ceritanya ya namanya ketemu di aplikasi ya, itu pasti dari kenalan, terus sering ngobrol, sering ketemu gitu. Ya biasalah kayak kita-kita yang ada di sini. Iya, awalnya sampai cuma sekedar itu menyapa ya. Awalnya cuma sekedar menyapa sampai intens ya nggak sih? Iya bener, dan tahu nggak hal yang kenapa bisa intens sampai pindah ke aplikasi biru atau
bisa telepon sering, chat sering gitu. Itu Kenapa? karena satu oknum gitu kan, satu oknum yang menjodohkan. Oh, jadi dijodoh-jodohin awalnya. Ya benar banget. Astaga. Jodoh secara virtual ya, guys. Ada loh ternyata. Oke, lanjut. Iya, mungkin berawal dari keisengan gitu kan. Satu orang yang kenal saya dan orang itu. Nah, terus teman-teman lain yang di room tuh menganggapnya tuh serius gitu. Padahal tuh gak ada Itu cuma apa-apa bercanda. sebelumnya sebenarnya. Iya, itu hanya bercanda ya. Oke. And then? Mungkin kalau dari alasan pribadi karena sudah lama tidak berpasangan gitu kan. Jadi mikirnya kayak ya udah apa salahnya gitu kan kenal dengan orang baru. Oke, jadi kayak misalkan kamu kebetulan lagi kosong nih ya kan, atau misalnya lagi gak deket sama siapapun, dan kebetulan kamu awalnya cuma bercanda doang sama si ini ya kan, sama si ini, terus dan teman-teman kamu tuh menjodoh-jodohkan kayak gitu, jadi sampai akhirnya Nai mau menerima. Iya, seperti itu. Iya kayak ya udah siapa salahnya kenalan gitu kan, punya temen baru gitu kan. Dicoba dulu ya kan. Dicoba dulu gitu kan. Walaupun sebenarnya ya ragu di awal gitu ragu. Iya, siapa tahu untung ya kan. Kalau untung kan nggak ada salahnya juga. Iya. Tapi kamu sama dia tuh masih nggak sih? Sekarang tuh masih nggak sih? Tidak. Kalau misalkan kamu mau jawab boleh. Enggak, udah enggak. Tidak. Oke. Kamu Itu gimana? Kenapa bisa enggak? Karena ya maksudnya kan kita kalau udah sering telepon terus ngobrol gitu ya, entah itu di room atau di WhatsApp gitu, kan kita pasti pengen dong ketemu langsung sama orang dia nggak sih? Iya. Ya kan. Nah, berhubung itu saya bisa pulang ke kampung saya di Jawa dan rumah dia tidak jauh gitu kan. Oke. Ya, saya minta ketemuan dong kayak, ayolah ketemu gitu walaupun hubungan ini entah mau berlanjut atau tidak, tapi kan misalkan nggak berlanjut kan jadi teman pun tidak masalah kan harusnya. Iya, benar. Nggak ada masalah sih. Tapi kamu ketemu sama dia pas di Jawa itu? Tidak, tapi dramanya sangat mengenaskan itu. Hah? Enggak juga? Enggak, itu dramanya sangat mengenaskan. Ketika alasan dia itu karena COVID gitu kan, tidak bisa keluar daerah gitu kan. Karena kan Jogja sama Solo kan memang dibatasin kan, dibatasin gitu. Tapi bukannya nggak bisa, tapi dibatasin. Itu dia bilang nggak bisa terus sampai akhirnya teman saya itu ngajak saya main ke Solo mendadak. Oke. Kayak nggak ada Solo. Iya, dan temen aku tuh cuma bilang gini, Kak, temenin aku dong cari apa sih namanya ya, kerak nasi gitu kan, kerak nasi di pasar Solo, dia bilang gitu. Jadi ya kamu udah, dari Jogja langsung ke Solo gitu ya? Iya, naik motor 1,5 jam. Serius? Serius, nggak bohong. Itu ada jalan 70 sampai 80 km per jam. Oh my god. Dan tahukah Anda apa yang terjadi di sana gitu ya? Apa? Aku telepon nggak dijawab ya kan, aku chat nggak dibales, padahal aku cuma bilang aku ada di Solo, kamu bisa ketemu saya tidak? Udah bilang kayak gitu, tapi dia tetap nggak mau ketemu. Iya, padahal dia online, telepon dia masuk tapi nggak ada dijawab. Harusnya sih dia tinggal jawab
sorry nggak bisa atau ayo gitu kan. Ternyata alasannya apa kalau kamu tahu? Apa? Coba kasih tahu teman-teman Dia sini juga alasannya apa sih? laki-laki ini ya yang saat itu statusnya pacar saya itu sedang bersama dengan seorang perempuan lain di sebuah hotel di kawasan Oh my god. Jakarta. Oh my god. Guys, oke. Jadi ngerinya virtual kayak gini ya guys nih. Oke, nih buat teman-teman yang dengerin juga. Jadi kayak untuk kalian yang tadi aku bilang ya, karena kita tuh kalau misalnya ketemu orang secara virtual, kita tuh nggak tahu mereka tuh aslinya kayak gimana ya kan. Bisa aja oke, kita pacaran nih sama dia, tapi kan secara virtual kita nggak tahu real life-nya dia kayak gimana, dia deket sama siapa aja. Bisa jadi kayak malamnya oke sama kita, kan kita nggak tahu siangnya dia sama siapa, jalan sama siapa, sini sama siapa, kesana sama siapa, nggak ada yang tahu. Kok tahu di hotel? Nah gitu, ada pertanyaan nih dari dari salah satu listener kita. Nah kok tahu sih di hotel? Nah itu kamu taunya gimana tuh nih? Oke, aku jawab ya. Pertamanya itu kan karena dia nggak jawab sama sekali, aku datengin tuh rumah dia. Tapi kamu tahu orangnya alamatnya? nggak ada. Tahu, aku tahu alamat rumahnya. Tapi orangnya nggak ada. Itu satu, orangnya nggak ada di rumah kan. Yang kedua, yang ngasih tahu aku itu adalah semua teman-teman Joylada yang tahu hubungan kami gitu ya. Ternyata dia tuh pasang status di WhatsApp dia yang di-hide hanya saya. Jadi semua orang anak gue tuh yang kenal sama saya itu chatting pribadi semua ke saya. Mereka tanya kan, are you okay gitu kan. Pertamanya ya saya bingung ada apa dengan pertanyaan ini gitu. Oke. Ya udah terus sampai ada yang semuanya ngasih screenshot chattingan mereka juga sama orangnya gitu kan, sampai nanya apakah perempuan ini Nailar gitu kan. Karena yang mereka tahu pacar dia adalah saya gitu. Iya, karena teman-teman virtualnya kan taunya kamu yang pacarnya. Ini bodoh juga sih, maksud sorry ya tadi aku ketawain nih. Tapi itu bodoh gitu. Maksudnya kayak misalkan lo mau nge-hide gue, please lo hide teman-teman gue juga gitu. Nah iya, itu yang nggak masuk akal di kepala saya. Kayak sengaja apa dia lupa ya? Iya bener Sa, ini tuh in the real menyakitkan sedalam-dalamnya sih. Sumpah kayak brengsek banget sih lo anjir. Ya kalau misalkan kayak ya kita tahu sih, maksudnya kayak aku ngerti perasaan kamu juga Nay. Kamu sama dia oke, secara virtual feeling semu. Ya seenggaknya ya lo menghargai perasaan Nailer juga, karena kita nggak tahu ya kan seseorang yang kita temuin di virtual itu ketika menyukai kita itu dia serius apa enggak. Kalau misalnya kayak udah menunjukkan kayak serius ya please lah lo hargailah sedikit, atau enggak lo cara bilang terang-terangan aja gitu. Jangan udah berjalan lama sampai udah pacaran terus lo di belakang di real life malah sama orang yang di real life itu sakit loh anjir, sumpah serius. Iya. Dan hari itu ditutup dengan langit yang menangis deras gitu kan, menemani saya dari Solo sampai ke Jogja 2 jam kehujanan. Itu niatnya mau seneng ya kan cari kuliner gak jadi lo ngegalau. Astaga. Tapi sekarang udah oke kan? Are you okay? Udah sama ya udahlah gitu sama itu. Oke. Iya, apa sekarang sama yang virtual juga atau enggak nih? Bentar dulu di situ ada satu hal yang aku dapat pelajaran dari hal itu ya. Kayak apa tuh? Belum tentu laki-laki yang serius, yang udah ngomong serius ke kamu, sudah memperkenalkan kamu dengan orang tuanya, itu tuh membuktikan bahwa dia beneran sama kamu. Belum tentu guys. Jadi kalau kalian baru dikenalin orang tuanya aja, belum diajakin nikah beneran, udah deh, nggak usah muluk-muluk. Belum tentu. Jadi gini ya guys,
Jadi gini guys, untuk pelajarannya aja. Sebenarnya kita bukan yang nggak percaya, tapi kayak ya udah kita liatin dulu nih. Kayak ini orang seriusnya beneran atau enggak gitu. Kalian boleh percaya 100% sama orang ketika kamu sama dia udah janji di depan Tuhan. Kadang yang udah janji di depan Tuhan aja yang udah dijanji depan Tuhan nih. Ya kan lo ngikat janji di depan Tuhan lo, sumpah. Itu aja masih bisa sana sini, apalagi yang cuma dijanjin aku serius kok sama kamu. Oh my god. Iya, itu sih pelajarannya satu buat aku. Jadi kayak belum tentu orang yang ngomong serius udah ngomongin soal masa depan sama kamu, udah kenalin kamu sama orang tuanya itu belum tentu tandanya kamu satu langkah di depan orang lain. Nah, tuh, dengerin, oke. Oke, seperti itu. Oke, Nailer, thank you ya. Sambil aku nungguin Nasa juga. Dan untuk sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ini kayak Nailer, thank you banget untuk udah berbagi ceritanya sama teman-teman di sini. Sama-sama. Dan sorry ya, tadi aku kayak agak langsung nanyanya tuh langsung to the point. Karena agak menarik loh guys. Karena kenapa Nailer tuh kayak mungkin karena aku baru kenal kamu ya nih, kayak aku baru kenal kamu jadi aku nggak tahu kamu kayak gimana ya kan. Iya, tapi pada saat kamu cerita kayak gini, oh my god, Nailer pernah semode ini juga guys. Jadi gini ya, mau sepinter apapun kalian, setinggi apapun IQ kalian, ketika kalian udah yang menghadapi namanya cinta, itu bodoh. Oke, thank you juga nih untuk teman-teman, dijadiin pelajaran juga ya untuk kisahnya Nailer. Yang kayak gini loh, jangan sampai ada kejadian yang kayak gini lagi gitu. Yang udah cukup beberapa orang aja. Oke, thank you ya Nailer. Sama-sama. BTW guys, nih aku ingat lagi buat kalian yang nggak sempet dengerin Senandika di episode sebelumnya atau episode sekarang, kalian bisa dengerin di YouTube-nya Seka Family dan IG-nya Seka Family. Karena itu ada recordingnya Senandika untuk bisa kalian dengarkan. Dan untuk kalian yang mau kirim-kirim salam, bisa langsung ketik aja di formulir Seka Family. Nanti setelah satu lagu yang ini, aku bakal bacain salam-salam dari kalian juga. Oke, kita break dulu ya guys. Jangan kemana-mana. Tetap di